Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kali kita bisa duduk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas fikih dari Asmaul Husna, dan kita masuk pada nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hafidh dan juga Al-Hafidh, yang maha memelihara dan juga maha menjaga. Baik, kita baca beberapa dalil yang disebutkan pengarang di sini. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Hud ayat 57, Inna Rabbi ala kulli syai'in hafidh. Sesungguhnya Rabbku maha memelihara segala sesuatu. Kemudian dalam surah As-Saba 21 Allah mengatakan, wa rabbuka ala kulli syai'in hafidh. Dan Rabbmu maha memelihara atas segala sesuatu. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara ayat 6, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya Allahu hafidun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka, dan kamu ya Muhammad bukanlah orang yang diserahi mengawasi kepada mereka. Kemudian disebutkan dalam surah Yusuf ayat 64, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah adalah penjaga yang terbaik dan Dia maha penyayang di antara para penyayang. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya 82, wa kunna lahum hafidhin, dan kami adalah memelihara mereka. Dan dalam surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat yang kita baca ini menunjukkan bahwa di antara nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Hafidh. Lalu apa yang dipelihara dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Pertama, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menamai dirinya Al-Hafidh, Zat yang maha memelihara, atau Al-Hafidh yang menjaga, maksudnya adalah hafidha ibadahul mu'minin wa awliya'ahul muttaqin, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hamba-hambanya yang beriman dan juga wali-walinya yang bertakwa. Tentu di dalamnya juga manusia-manusia pilihan dari kalangan para nabi dan rasul. Dan itu tergambar dalam beberapa kisah dalam Al-Quran,
Salah satunya kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saat Ibrahim alaihi salatu wassalam dijatuhi hukuman bakar karena menghancurkan patung-patung yang disembah kaum Namrud, maka saat Ibrahim dibakar itu dijelaskan bahwa saat tubuh Ibrahim hendak masuk ke dalam api, maka para malaikat datang kepada Ibrahim menawarkan penjagaannya agar Ibrahim tidak terbakar. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menolak permintaan para malaikat itu dan mengatakan, amma ilaikum fala wa amma ilallahi fabala. Adapun kalau harus aku meminta pertolongan kepada kalian wahai para malaikat, aku tidak sudi. Tetapi kalau aku meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang kulakukan. Kemudian Ibrahim mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah pelindung kami, karena dia sebaik-baik pelindung. Semata-mata Ibrahim mengucapkan kalimat ini, turun perintah Allah kepada api, kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan, wahai api, dinginlah dan selamatkan Nabi Ibrahim. Dari sini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapatkan penjagaan dari Allah, sehingga dia terbakar hanya ikatannya saja dan pakaian yang dipakainya saja. Adapun jasadnya tidak ada yang terbakar sedikit pun. Siapa yang menjaga Ibrahim? Tidak lain adalah Al-Hafidh. Fallahu khairun hafidha. Dialah zat yang paling baik menjaga hamba-hambanya. Kemudian kisah yang kedua, kisah Nabi Allah Yunus ibn Matta alaihi salatu wassalam. Saat dia berdakwah kepada kaumnya, tetapi tidak ada kaumnya yang beriman kepadanya. Kemudian Yunus ibn Matta alaihi salam akhirnya meninggalkan kaumnya dan sempat kemudian mengatakan kepada kaumnya dengan ucapan ancaman, kalau kalian tidak beriman, kupastikan azab turun kepada kalian. Kemudian Nabiullah Yunus pergi. Rupanya tanpa disadari, saat azab itu sudah mulai turun, ada tanda-tandanya, maka seluruh kaum Nainawa yang ada di Irak semuanya beriman. Semuanya beriman kepada Nabi Allah Yunus tanpa pengetahuan dia. Masalahnya Nabi Allah Yunus pergi bukan karena perintah Allah, dia pergi begitu saja. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menghukum Nabi Yunus karena belum ada perintah, dia sudah pergi. Ketika dia berada di sebuah bahtera, tiba-tiba kemudian perahu itu dikelilingi ikan besar di sekelilingnya. Maka orang-orang yang di perahu itu mengetahui kalau seandainya kemudian tidak dikorbankan satu di antara orang-orang yang di perahu itu, bisa saja kemudian ikan-ikan itu akan memakan mereka semua, merusak perahu dan memakan mereka, sehingga harus ada yang dikorbankan satu. Maka terjadilah undian. Ketika mengundi inilah kemudian Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam yang terpilih. Maka orang-orang menganggap bahwa tidak adil karena Nabi Allah Yunus penampilannya seorang yang saleh, tidak pantas untuk dilempar ke dalam perahu. Kemudian dilakukan undian yang kedua, ketiga dan seterusnya, tapi tetap saja nama Yunus yang keluar. Akhirnya Nabi Allah Yunus menyadari bahwa ini adalah teguran dari Allah. Maka dia dengan sukarela menerjunkan diri dari atas perahu, kemudian langsung dimakan ikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada ikan agar memakan dan tidak mengunyahnya, langsung menelannya, kemudian langsung dibawa ke dasar lautan. Secara logika Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam yang berada di perut ikan
yang berada di dasar lautan itu mengalami 3 kegelapan. Gelap di dalam perut ikan, gelap di dasar lautan, dan gelap di tengah malam. Harusnya Yunus mati, dipastikan mati. Siapapun yang berada di posisi Nabi Yunus tidak mungkin selamat. Tetapi Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dalam perut ikan itu senantiasa bertasbih dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, makanya dia melakukan pengakuan dosa dalam perut ikan itu. Ketika kemudian Nabi Allah Yunus terus berzikir seperti itu, maka suaranya sampai melambung ke atas langit, sehingga para malaikat mendengar tasbihnya Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam dan mengatakan kepada Allah, ya Rabb, ini suara yang ma'ruf, tetapi entah di mana orang yang bertasbih ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala beritahu bahwa tasbih itu berasal dari dasar lautan, tepatnya berada di perut ikan. Itulah hamba kami Yunus alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian karena dia terus bertasbih, maka Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Al-Anbiya 88, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami ijabah doa dan permintaan Yunus, dan kami selamatkan Yunus dari kegelapan. Begitulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau sekiranya Yunus ibn Matta itu bukan ahli tasbih, la labitha fi batnil huti ila yaumi yub'atsun, tentu dia akan berada di perut ikan sampai kiamat dibangkitkan. Akhirnya kemudian Yunus pun diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikan itu pun kemudian mengapung ke permukaan dan memuntahkan Yunus ke daratan. Siapa yang menjaga Nabi Yunus? Al-Hafidh, Zat yang maha penjaga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian contoh yang ketiga adalah kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Bagaimana Yusuf alaihi salatu wassalam pernah dicelakai oleh saudara-saudaranya hanya gara-gara hasad mereka kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Makanya hasad itu berbahaya karena mencelakakan orang jadinya. Lah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang ketika itu berusia 10 tahun, dia bermimpi dengan mimpi yang aneh karena seluruh bintang, bulan dan matahari sujud kepadanya. Ayahnya Yakub memberitahu jangan diceritakan kepada saudara-saudaranya, tapi namanya anak kecil tentu tidak bisa menjaga rahasia. Akhirnya saudara-saudaranya tahu. Terlebih kemudian Yakub makin mencintai Yusuf dibandingkan yang lainnya. Wajar, karena memang Nabi Yusuf dengan Binyamin itu berbeda ibu dengan saudara-saudaranya yang lainnya, dan ibu keduanya sudah meninggal, sehingga kemudian ayahnya mewakili ibunya. Dia juga posisinya menjadi ayah plus menjadi ibu, sehingga lebih menyayangi Yusuf dan Binyamin dibandingkan yang lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa tidak adilnya seorang ayah kepada anak dalam hal kecintaan itu tidak tercela. Sama dengan tidak adilnya seorang suami yang berpoligami dalam hal kecintaan itu tidak tercela. Karena Nabi Yakub tidak adil di sini. Kenapa dia lebih mencintai Yusuf dan Binyamin dibandingkan yang lainnya? Karena kecintaan ini urusan hati, tidak bisa adil. Tetapi kemudian menjadikan Nabi Yusuf dicelakakan, dimasukkan ke dalam sumur. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga Nabi Yusuf dalam sumur itu, tentu dia sudah mati. Karena sumur itu dijelaskan kedalamannya itu tidak dijelaskan berapa meternya. Saking dalamnya disebutkan ghayabatil jub, saking dalamnya sumur itu, saking gelapnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memelihara Nabi Yusuf. Tiba-tiba datanglah kafilah dagang yang sedang mencari air. Ketika melihat sumur, kemudian mereka mengira ada airnya. Rupanya ketika timba diturunkan,
justru mendapatkan anak kecil. Dari situ kafilah dagang ini akhirnya menjual Nabi Allah Yusuf kepada siapa? Kepada orang yang berpengaruh di Mesir, Al-Aziz. Dari sini kita tahu bahwa siapa yang menyelamatkan Nabi Yusuf? Tentu para kafilah. Ya sebabnya, tapi yang menyelamatkan bukan mereka, itu sebab saja. Allah Subhanahu wa taala yang mengarahkan para kafilah itu untuk mengambil Nabi Yusuf dalam sumur. Belum lagi kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam dalam penjara. Kalau seandainya Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam tidak diberikan pemeliharaan oleh Allah, tentu dia tidak akan keluar selamanya dalam penjara itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memelihara Nabi Yusuf, diberikan ilmu tentang takwil mimpi. Makanya kisah Nabi Yusuf memang unik, karena diawali dengan mimpi, pertengahannya mimpi, akhirnya mimpi. Itulah kisah Nabi Yusuf itu. Dengan takwil mimpi inilah yang akhirnya sampai kemudian bermimpi tentang ekonomi Mesir yang akan terjadi paceklik hebat selama 7 tahun. Kemudian takwil mimpi sang raja berhasil ditakwilkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Akhirnya Yusuf pun dikeluarkan dari penjara dan menawarkan diri untuk menjadi bendaharawan Mesir. Dan secara otomatis Allah memelihara Nabi Yusuf akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Fir'aun di zaman itu. Lah siapa yang memelihara Nabi Yusuf? Setelah sekian lama Yakub tidak berjumpa dengan Nabi Yusuf, akhirnya keluarga dipersatukan kembali dan turunannya disebut Bani Israel menempati negeri Mesir saat di zaman Nabi Yusuf menjadi orang nomor 2 Mesir. Lah kisah-kisah ini, baik kisah Nabi Ibrahim, kemudian kisah Nabi Yunus, kemudian kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, termasuk juga kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat perjalanan hijrah beliau, kemudian Abu Jahal menghargai kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 100 ekor unta. Siapa yang bisa mengambil kepalanya? Dan juga menghadiahi 100 ekor unta yang sama atas kepala Abu Bakar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah bersembunyi di Gua Hira. Di Gua Thur Di Gua Thur inilah kemudian Rasul dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berusaha bersembunyi, dan pengepungan terjadi di mana-mana. Kalau bukan karena Allah, tentu Nabi SAW tidak akan selamat. Apalagi ketika kemudian pasukan sudah berada di atas gua, kata Abu Bakar, kalau seandainya kaki kita dijulurkan saja ke pintu gua, tentu mereka akan tahu. Tapi Nabi SAW meyakinkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kami. Dan kalau Allah bersama kita, pasti Allah akan menjaga kita. Dari sini siapa yang menjaga Rasul dan Abu Bakar? Allah. Fallahu khairun hafidha. Dialah sebaik-baik pelindung bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Bagi dimaksud al-hafid atau al-hafid, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hamba-hambanya yang beriman dan para wali-walinya serta para nabinya. Kemudian yang kedua, di antara makna al-hafid, artinya jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga syariatnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga syariatnya akan hamba-hambanya. Dalam bentuk apa? Bihifdzid daruratil khamsi wa bihifdzi masalihil ibadi. Dengan cara apa? Menjaga asas-asas yang 5 bagi manusia dan juga maslahat-maslahat kepada hamba-hambanya. Apa asas yang 5 dalam syariat yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga kita manusia? Pertama, menjaga keyakinan. Dengan diturunkan syariat itu, keyakinan kita terjaga. Kalaulah bukan karena hidayah Islam sampai kepada kita, tentu mungkin kita ini sudah para penyembah berhala, animisme, dinamisme. Apalagi negara kita ini sebelum kedatangan Islam yang kuat adalah Hindu dan Buddha. Walaupun aneh sebenarnya ya, kita ini kan dijajah Belanda itu 3,5 abad, 350 tahun. Dan kita tahu Belanda itu agamanya mayoritas
Protestan dan Katolik. Harusnya negara yang dijajah sekian lama, 3,5 abad itu mestinya kan mayoritas Nasrani kan? Harusnya. Tapi kenapa kemudian Nasrani justru minoritas, Muslim pula mayoritas kan begitu? Karena boleh jadi mungkin maksud penjajahan POC atau Belanda itu mereka hanya mementingkan kepentingan ekonomi saja. Mereka tidak menyentuh soal agama. Karena di Belanda sendiri saat itu sering terjadi perang antara dua kubu Protestan dan Katolik, sehingga sering berperang sesama mereka di Belanda sendiri. Sehingga boleh jadi mungkin kasus itu ketika mereka menjajah negeri kita tidak terlalu dipusingkan soal agama. Sehingga kemudian yang sering kita baca di sejarah-sejarah Indonesia ini umumnya adalah Hindu dan Buddha, agama yang bercokol di negara kita ini. Baru kemudian Islam datang. Tapi anugerah Allah Subhanahu wa taala Islam berkembang di negeri kita kan. Tetapi kan sebelumnya ada Hindu dan Buddha. Maknanya kalau seandainya Islam tidak datang ke negeri kita Indonesia, mungkin kita sudah beragama seperti mereka. Dengan datangnya syariat ini terjaga keyakinan kita sehingga kita tidak menyembah berhala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menjaga akal. Jadi syariat itu diturunkan untuk menjaga akal kita. Makanya kenapa di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW kita melarang untuk memakan dan meminum sesuatu yang merusak akal. Contoh umpamanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr dan mengatakan rijsun, bahwa khamr itu sebuah hal yang najis, min amali syaitan, termasuk perbuatan setan, dan orang yang meminumnya telah mendatangkan sumber keburukan. Kata Nabi SAW, al-khamru ummul khaba'ith, khamr itu induk dari setiap keburukan. Dan tentu juga turunannya dan jenis-jenisnya, bukan hanya sekedar khamr saja, mungkin narkoba, morfin dan yang lainnya ya. Tapi yang jelas bahwa dengan adanya larangan-larangan itu, bahkan Nabi SAW saat peristiwa Isra sendiri kemudian disodorkan antara khamr dan juga air susu. Tapi Nabi SAW lebih memilih air susu dibandingkan khamar, sehingga Jibril mengatakan hudita wa hudiyat ummataka, engkau diberikan hidayah kepada fitrah dan umatmu juga akan diberikan hidayah. Maka dengan itulah akal kita terjaga. Kemudian yang ketiga, apalagi yang dijaga nasab kita. Makanya dalam Islam itu disyariatkan kita untuk menikah supaya nasab itu jelas, siapa ayahnya, siapa ibunya. Dan diharamkan perzinahan supaya tidak ada lagi anak-anak yang mempertanyakan siapa bapaknya. Sehingga Islam datang dalam rangka meluruskan nasab dan menyambungkan nasab anak-anak kepada orang tuanya. Termasuk juga yang keempat, Islam juga menjaga jiwa-jiwa manusia. Maka kenapa dalam Quran dan Sunnah itu larangan untuk membunuh? Bahkan siapapun yang membunuh ditegakkan qisas. Siapa yang membunuh maka dia dibunuh. Ya. Menunjukkan bahwa jiwa-jiwa manusia itu sangat terjaga dalam Islam. Tidak sembarangan kita menumpahkan darah kecuali karena sebab Islam itu sendiri. Dan yang terakhir, bahwa Islam menjaga a'rad, kehormatan manusia. Kehormatan manusia dijaga. Tidak boleh kita menggibah, mencaci, memaki, merendahkan, menghinakan, dan begitu seterusnya. Artinya secara umum yang kedua adalah di antara makna al-hafid atau al-hafid, Allah menjaga hamba-hambanya, artinya menjaga syariatnya. Makanya Al-Quran sendiri adalah kitab yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ada yang sanggup merubahnya. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan dzikra, maksudnya Al-Quran, dan kami juga yang akan menjaga Al-Quran. Syariat ini akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara makna al-hafid atau al-hafid adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hambanya bi an sakhkhara lahumul malaika atharan yahfadunahum minal jin wa yahfaduna a'malahum fahuwa subhana yahfadu abdahu minal mahaliki wa min masari'is su.
Kama qala Allah azza wa jalla mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Yang ketiga bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para malaikat agar malaikat-malaikat yang suci yang tidak pernah bermaksiat itu menjaga kita semuanya, menjaga dari kejahatan jin, menjaga amalan-amalan kita, bahkan mencatatnya, menjaga kita dari kehancuran dan kebinasaan, menjaga kita agar senantiasa kita istiqamah, dan begitu seterusnya, sebagaimana dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Dan baginya ada para malaikat yang menjaga di depannya, di belakangnya. Mereka senantiasa menjaga hambanya atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikuasakan kepada setiap manusia qarin dari kalangan para malaikat, supaya qarin dari kalangan jin tidak mendominasi hawa nafsu. Allah jaga. Ketika setiap kelahiran bayi Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada qarin yang menyertainya. Maksudnya qarin dari jin yang akan menghembuskan was-was dari keburukan. Maka untuk mengimbangi seperti itu, Allah juga kirimkan qarin dari kalangan para malaikat untuk menyeimbangkan, supaya akalnya tidak rusak dan mengikuti hawa nafsunya. Belum lagi disertakan kepadanya raqib dan atid. Belum lagi malaikat-malaikat yang mencatat siang dan malam. Belum lagi malaikat-malaikat yang senantiasa menjaga kita siang dan malam. Itu semua adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah khairun hafidha. Dia adalah sebaik-baik pelindung kita. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara bentuk penjagaan adalah annahu hafidha ahlal iman minaz zaigi wal dhalal wal inhiraf. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang yang beriman dari penyimpangan, kesesatan dan keberpalingan dari syariat. Dengan cara apa? Diutusnya kepada mereka para rasul. Diturunkan kepada mereka kitab-kitab. Dengan rasul dan kitab yang di tangannya, maka manusia tidak akan tersesat selamanya. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima falan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang sungguh-sungguh kepada keduanya, kalian tidak akan sesat selamanya, Al-Quran dan juga sunnahku. Kemudian yang kelima, di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah annahu hafidha a'malal ibad fala yudhi'u minha syai'un. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga amalan-amalan hambanya, tidak menyia-nyiakan sedikit pun, hatta amalan itu kecil sekali. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun amalan kebaikan itu Allah akan jaga, artinya Allah akan membalasnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan amalan hambanya walaupun kecil. Kemudian yang keenam, makna al-hafidh dan al-hafidh juga artinya annahu hafidhal kauna kullah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh alam semesta, langitnya, buminya, galaksinya, semua Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Makanya Allah mengatakan innallaha yamsikus samawati wal arda antazula. Sesungguhnya Allah yang memegang langit dan bumi untuk tidak musnah. Wala in zalata in amsakahuma min ahadi min ba'di innahu kana haliman ghafura. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bahwa Allah akan menjaga makhluknya, bukan hanya manusia saja, seluruh makhluknya. Bayangkan kalau seandainya Allah tidak menjaga makhluk di alam semesta ini, apa yang terjadi? Makanya ada sebuah kisah Israiliyat, walaupun dilemahkan para ulama riwayatnya, tapi maknanya bisa kita renungkan tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Jadi saat Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada Jibril, apakah Allah tidur?
Hal yanamu rabbuna ya Jibril? Apakah Allah Rabb kami tidur ya Jibril? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, katakan kepada Nabi Musa agar dia berdiri dan memegang dua tangannya, dua mangkuk yang berisi air, dan jangan dilepaskan sampai pada waktu yang ditentukan. Akhirnya Nabi Musa pun berdiri, di tangan kanan kirinya memegang mangkuk, kemudian ditumpahkan air. Nabi Musa lama berdiri. Yang namanya manusia pasti disentuh ngantuk, ikhwan. Akhirnya Nabi Musa ngantuk. Ketika ngantuk sebelah kiri, kemudian jatuhlah mangkuk itu, kemudian pecah. Tapi Nabi Musa tetap memegang yang kanannya. Akhirnya dia tidak tahan lagi dengan ngantuknya, kemudian tidur. Ketika tertidur sesiut sebentar itu, maka kemudian mangkuk di tangan kanan pun kemudian jatuh dan pecah. Kata Jibril, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidur, maka alam semesta seperti mangkuk yang ada di tangan kedua tanganmu wahai Musa. Tentu akan terjadi bentrokan satu makhluk dengan makhluk yang lainnya. Tentu galaksi itu akan bertubrukan satu dengan yang lainnya kalau Allah tidur, tapi Allah tidak tidur. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat kursi, kan jelas itu. Ya, Allah itu tidak tersentuh dengan sinatun wala naum, ngantuk apalagi tidur. Karena Allah senantiasa menjaga makhluknya dari kehancuran, menjaga langit dan bumi dari kehancuran sampai tentunya pada waktu yang ditentukan pada hari kiamat. Inilah 6 makna daripada kalimat al-hafid ataupun al-hafid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu sering saya ulang-ulang kepada antum, ketika kita ini memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tentu bukan hanya sekedar menghafal ataupun membaca, tapi lebih daripada itu kita harus paham apa pengaruh keimanan kita mempelajari nama Allah itu. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu Al-Hafid, Allah menjaga kita, Allah memelihara kita, lalu apa pengaruhnya kepada kita? Pengaruhnya kepada keimanan kita itu apa? Ini yang kita akan bahas. Pertama, di antara asar imannya, kenapa kita harus beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Al-Hafid. Dia adalah zat yang senantiasa memelihara dan menjaga hamba-hambanya. Apa pengaruh keimanannya? Pertama, kita wajib menjaga batasan-batasan Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan, dan apapun yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga perintah dan juga menjaga tidak terjerumus kepada larangan, maka di sini ada timbal balik dari Allah. Allah pasti akan menjaga kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari membonceng Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah ibn Abbas, "Ya gulam, inni uallimuka kalimatin ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak." Ya. Kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, pada Ibnu Abbas ketika itu masih kecil, ikhwan, masih 10 tahun, atau ada yang mengatakan masih sekitar 11-12 tahun, belum balik, ya masih sekolah SD kalau sekarang ini. Tapi Nabi SAW tetap mendidik anak-anak. Ketika Abdullah bin Abbas dibonceng di belakang, kata Rasul, "Wahai Ibnu Abbas, maukah ku ajarkan beberapa kalimat? Kalau seandainya engkau jaga kalimat ini, maka Allah akan menjaga dirimu." Maka Rasul mengatakan, "Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak." Jaga Allah, niscaya Allah menjagamu. Jaga Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ulama mengatakan, apa yang dimaksud jaga Allah? Apakah kita harus menjaga Allah? Apa enggak terbalik Allah yang menjaga kita? Maksudnya menjaga Allah di sini adalah menjaga batasan-batasannya. Kita jaga perintah-perintahnya dan kita lakukan. Kita jaga larangan-larangannya dan kita tinggalkan. Maka siapapun yang menjaga hal tersebut, batasan-batasan Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Makanya ada seorang ulama
seorang ulama, saya lupa namanya, dia sudah tua, usianya sudah hampir 1 abad, ya, 80 tahun lebih. Tetapi fisiknya kuat, tidak pernah disentuh dengan penyakit. Ketika ditanya kuncinya, kenapa kemudian fisikmu kuat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dia mengatakan, karena saya tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Kisah yang lainnya mengatakan, ada seorang ulama yang sudah sepuh tua, tapi kedua matanya luar biasa awasnya. Tidak pernah ada penyakit mata semacamnya. Kalau zaman sekarang katarak atau apa gitu ya, rabun jauh, rabun dekat, tidak, betul-betul sangat awas matanya. Kemudian dia mengatakan, karena saya tidak pernah meninggalkan membaca Quran dalam mushaf. Jadi kisah-kisah seperti ini, kenapa kemudian fisik orang ini dijaga, matanya dijaga? Karena dia juga menjaga batasan-batasan Allah. Maka asarnya adalah, dengan kita mengetahui Allah itu Al-Hafid atau Al-Hafid, maka kita pun harus berusaha untuk memelihara dan menjaga batasan-batasan Allah dari perintah dan larangan-larangannya. Ini yang pertama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara hal yang harus kita jaga juga, selain daripada menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama salaf ketika menjelaskan menjaga batasan-batasan Allah juga dijelaskan, di antaranya adalah hifdzul jawarih anil muharramat. Menjaga badan kita dari perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hifdzul furuj anil fawahish, menjaga kemaluan dari perbuatan zina. Kemudian wa hifdzur ra'si, menjaga kepala dan apa yang ada dalam kepala seperti as-sam wal basar wal lisan, pendengaran, penglihatan, lisan, minal muharramat, dari perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga hifdzul batan, menjaga perut, yatadhamman hifdzul qalbi anil israr anil muharramat, menjaga perut dari hal-hal yang memasukkan yang haram ke dalamnya. Termasuk juga di dalamnya menjaga hati, supaya hati ini kita tidak terjerumus kepada yang diharamkan. Termasuk juga menjaga keimanan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dengan nama Allah Al-Hafid adalah hifdzul iman, jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, doa Allah bismihil hafid. Kita juga harus berdoa kepada Allah dengan menggunakan Al-Hafid. Dengan kata lain kita tawassul, bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafid. Makanya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hafidni bil Islam. Ya Allah, jagalah diriku dengan Islam ini. Allahumma hafidni bil Islami qa'imah, wahfidni bil Islami qa'ida, wahfidni bil Islami raqida, wala tushammit bi aduwan hasida. Ya Allah, jaga diriku dengan Islam dalam keadaan berdiri, jaga diriku dengan Islam dalam keadaan duduk, jaga diriku dengan Islam dalam keadaan tertidur, dan janganlah kau kuasai kepadaku dari musuh yang hasad kepadaku. Dari sini Nabi SAW bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala Hafid. Karena kita tahu bahwa musuh-musuh kita ini kan banyak. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Ada yang kita bisa hadapi, ada yang tidak bisa kita hadapi. Yang tidak bisa kita hadapi, hanya kita meminta penjagaan dari Allah, pemeliharaan dari Allah, supaya musuh-musuh itu tidak menyerang semena-mena kepada kita. Seperti orang yang menyihir saat menyihir kita, orang yang hasad saat melancarkan penyakit matanya, ainnya kepada kita, orang-orang yang kemudian menyebar fitnah, menzalimi dengan cara memfitnah kita di luar sana, menyebarkan hal-hal yang buruk tentang kita. Siapa yang bisa menjaga coba? Terkadang kita tidak bisa menepisnya. Bahkan terkadang kita tidak tahu orangnya seperti apa. Orang yang hasad contohnya, kita tidak tahu tetangga sebelah kanan, kiri, depan, belakang mana satu yang hasad, kan kita tidak tahu.
Lah ketika ada beberapa musuh itu yang kita tidak tahu siapa orangnya dan bagaimana cara melancarkan penyerangannya, maka satu-satunya kita hanya menyandarkan kepada Allah Al-Hafidh. Mudah-mudahan Dia menjaga dan memelihara kita dan membentengi kita dari musuh-musuh kita. Makanya Nabi SAW berdoa seperti ini, Allahumma hafidni bil islami qa'ima wahfadni bil islami qa'ida wahfadni bil islami raqida wala tushammit bi aduwan hasida. Ya Allah, jagalah diriku dengan Islam dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi tidur, dan jangan kau kuasakan musuh-musuh yang hasad kepadaku. Meminta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidh. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara asar keimanannya adalah Allah Subhanahu wa taala ketika memelihara agama ini, maka kewajiban kita bersyukur kepada Allah karena ada zat yang senantiasa menjaga kita. Kalau seandainya logikanya nih, kita ini memiliki barang berharga dan dicari manusia, bisa saja kemudian dicuri dan dirampoknya. Kemudian ada orang yang baik, bagaimana kalau rumahmu kujaga? Dan penjagaannya sangat kuat sekali, tidak mungkin barang-barang kita akan dicurinya. Tentu kita akan berterima kasih kepada Dia. Lah begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjaga kita. Masa kita tidak bersyukur kepada zat yang memelihara dan menjaga kita? Konyol namanya. Kepada manusia yang menjaga kita saja kita bersyukur kepada Dia. Contoh umpamanya negara kita dijaga oleh para pahlawan. Masa kita tidak bersyukur? Kita bersyukur sebab kalau bukan karena Allah kemudian para pahlawan, tentu kita tidak akan pernah menikmati kemerdekaan Republik Indonesia ini. Maka kita bersyukur dengan mendoakan kebaikan kepada mereka, para pahlawan kita. Itu para pahlawan yang sedang mengorbankan jiwanya. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak karena Allah yang menciptakan para pahlawan itu. Maka kita harus lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Hafidh dan juga Al-Hafidh. Ya. Kemudian juga dengan adanya Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidh dan Al-Hafidh, maka tentunya kita harus lebih berhati-hati. Baik secara lisan, baik secara perbuatan, baik secara gerakan hati, lahir dan juga batin. Jangan sampai kemudian kita menyelisih Allah Subhanahu wa taala. Karena di mana-mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para malaikatnya kepada kita untuk memantau hamba-hambanya, bahkan mencatat amalan kita. Maka dengan adanya nama Allah Subhanahu wa taala Hafidh ini, maka kita akan terlahir menjadi orang-orang yang baik, tidak berkata kecuali yang baik, tidak berbuat kecuali yang baik, dan begitu seterusnya. Makanya lahirlah al-khaufu minallahi, rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasi kita. Termasuk dengan keimanan kita kepada Al-Hafidh adalah tertanamnya sifat tawakal. Kita lebih bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita hanya semata-mata mencari penjagaan dari makhluk, sampai kapan dia bisa menjaga kita? Makhluk itu kan ada batas kekuatannya. Kita menggantungkan diri kepada pengacara, sekali setruk mulutnya tidak bisa ngomong, bisakah kita bergantung kepada dia lagi? Tidak bisa, selesai pekerjaannya. Ataupun kepada aparat-aparat keamanan, polisi, tentara dan yang semacamnya, ketika mereka pensiun paripurna, selesailah kemudian pengaruh dan pamor mereka. Tidak bisa diandalkan lagi, ada batas waktu yang ditentukannya. Tetapi kalau kita bergantung kepada Al-Hafidh dan Al-Hafidh, kekuatannya tidak terbatas. Maka semakin tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak lagi tentang korelasi antara asar keimanan dari kalimat Al-Hafidh dan Al-Hafidh. Baik, untuk fokus kepada kitab kita. Sekarang kita perhatikan kitab kita pada halaman ke-271. Setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa
firman-Nya yang ditulis pengarang tentang nama Allah Al-Hafidh dan Al-Hafidh di sini, dan keduanya nama agung. Pertama, kata beliau di sini, yang dimaksud penjagaan di sini adalah penjagaan segala sesuatu dengan ilmunya. Tidak ada satupun yang luput darinya. Lawannya adalah lupa. Sungguh Allah telah mensucikan dirinya dari sifat lupa karena kesempurnaan ilmu dan penjagaannya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita itu karena Dia memiliki ilmu yang sempurna yang mengawasi kita. Dan Allah akan senantiasa melihat dan mendengar kita. Dan Allah tidak akan pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak akan lupa. Makanya Allah mengatakan, qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Ketika Nabi Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada di sisi Rabbku, dia dalam sebuah kitab, Rabb kami tidak akan salah dan tidak akan pernah lupa. Artinya ketika Allah tidak pernah lupa berarti pengetahuannya sempurna. Beda dengan kita. Kalau kita ini ngaji, mungkin apa yang saya sampaikan kalau antum suruh ngulangi mungkin sudah lupa. Karena pengetahuan kita kan terbatas. Zat yang tidak pernah lupa berarti sempurna pengetahuannya. Ketika sempurna pengetahuannya, sempurna penjagaannya. Itu maknanya. Ini yang pertama, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kata beliau, maka Allah Ta'ala selalu menjaga amalan-amalan makhluknya, menghitung perkataan-perkataan mereka, dan mengetahui niat-niat mereka, dan apa yang tersembunyi dalam dada-dada mereka. Tidak ada satupun yang gaib dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi. Dan Allah menulis semua itu di dalam lauhil mahfudnya. Allah mengatakan, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan, dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis semuanya. Dari sini menunjukkan semua terjaga. Siapa yang menjaganya? Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada halaman ke-272 yang kedua, mana penjagaan adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memelihara seluruh makhluknya, seperti langitnya, buminya, dengan segala yang ada pada keduanya, untuk terus ada selama waktu keberadaan keduanya. Maka semua itu tidak akan lenyap, tidak akan terhapus, tidak akan goyang, atau salah satu terjatuh lalu menimpa yang lainnya. Tidak ada satupun dari semua itu yang memberatkan dan melemahkannya. Makanya Allah mengatakan, wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Bayangkan, kita saja memelihara rumah ini, kalau setiap hari kita bersihkan, setiap hari kita pel, setiap hari pokoknya kita rawat, lama-lama kita ini ada batas waktu lemahnya. Tidak sanggup lagi untuk mengatur keadaan rumah ini. Padahal hanya rumah sepetak saja. Ada waktu kita lemah, tidak sanggup merawat, ketika mungkin usia kita sudah sepuh, tenaga pun sudah tidak tahan. Jangan lagi kemudian mengerjakan sesuatu yang di atas, untuk naik tangga saja ngos-ngosan dan begitu seterusnya. Ada waktu lemahnya manusia itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak disentuh dengan kelemahan sama sekali, karena zat yang menjaga sempurna, tidak mungkin disentuh dengan kelemahan. Karena kalau sampai lemah, hilang penjagaannya. Dan Allah tidak mungkin seperti itu. Makanya Allah mengatakan, wa yumsikus sama an taqa 'alal ardi illa biidzni. Dan Dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi melainkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan, wa ja'alnas samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatina mu'ridun. Dan kami jadikan langit sebagai atap terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kuasa Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun penjagaan yang bersifat umum, kata beliau di sini, yang tadi bersifat khusus, yang dua itu bersifat khusus, ya. Ini bersifat umum. Apa itu? Penjagaan Allah bagi mereka dengan dianugerahkannya makanan, minuman, dan udara kepada mereka. Dicurahkannya hidayah untuk dapat memperoleh maslahat,
hingga Dia menakdirkan dan memutuskan bagi mereka segala sesuatu yang berupa kebutuhan primer dan sekunder, yaitu hidayah secara umum yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada, yang Dia telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberikan petunjuk kepadanya. Artinya, bagaimana Allah menjaga kita coba? Dengan cara menurunkan hujan. Dari hujan ini menumbuhkan tanaman, dari tanaman ini menumbuhkan makanan, dari makanan itulah menjaga kesehatan kita, dan airnya kita bisa minum, tanahnya kita bisa membuat bangunan, dan begitu seterusnya. Kalau bukan karena Allah, siapa lagi? Karena tidak ada yang bisa menumbuhkan tanaman kecuali Allah. Manusia hanya meletakkan biji, habis itu tawakal. Ada yang jadi, ada yang tidak. Kalau Allah tidak mengizinkan tumbuhnya, tidak akan tumbuh. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membiarkan manusia mati begitu saja. Tetapi setiap insan telah diputuskan rizkinya masing-masing, dan mereka tidak akan mati kecuali sempurnakan rizkinya. Dan itu penjagaan secara umum dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah juga menjaga mereka dengan dijauhkan dari segala yang dibenci, yang dapat membahayakan, dan kejahatan dari mereka. Penjagaan ini bersifat umum bagi orang-orang yang berbakti dan durhaka, bahkan seluruh hewan-hewan dan yang lainnya. Allah pun memberi tugas kepada para malaikat untuk menjaga keturunan Nabi Adam dengan perintahnya, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti bergiliran di muka dia, di belakang dia, serta menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bentuk penjagaan. Kemudian penjagaan secara khusus di sini, yaitu penjagaan Allah bagi para walinya, sebagai tambahan dari yang telah lewat dengan menjaga keimanan mereka dari syubhat, fitnah-fitnah, hawa nafsu, syahwat yang membinasakan. Allah menyelamatkan mereka dari semua itu. Allah juga menjaga mereka dari musuh-musuh dari golongan jin dan manusia. Dia memberi pertolongan kepada para walinya untuk mengalahkan musuhnya, menolak tipu dayanya, menolak makarnya. Sebagaimana Allah mengatakan, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Sebagaimana kisah tadi, kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi mengatakan kepada Abdullah ibn Abbas, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Maksudnya, jagalah perintah-perintahnya dengan melaksanakannya, larangan-larangannya dengan menjauhinya, batasan-batasannya dengan tidak melampauinya. Niscaya Allah akan menjagamu, dirimu, agamamu, hartamu, anakmu, dan seluruh karunia yang telah Allah berikan kepadamu. Sampai kalau seandainya kita meninggal, maka warisan kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh namanya kisah ketika Nabi Allah Khidir dan Musa memperbaiki bangunan yang hampir roboh di perbatasan desa, yang ketika dia masuk kepada desa tersebut tidak ada orang yang baik. Semuanya bakhil, tidak mau menjamu Musa dan Khidir. Makanya kemudian Musa dan Khidir ingin mencari desa lain, tapi di ujung desa ada bangunan yang mau roboh. Kata Khidir kepada Musa, ayo kita perbaiki dulu. Kata Musa, ya Khidir, kenapa kita memperbaiki rumah yang tidak jelas penghuninya? Kita perbaiki aja rumah yang jelas penghuninya supaya dapat upah dan kita bisa makan. Kata Khidir, jangan banyak tanya, udah kerjakan saja. Akhirnya dikerjakan, diperbaiki sampai selesai, kemudian pergi. Gak dapat upah sama sekali. Lelah, letih mengerjakan, memperbaiki rumah itu. Baru Khidir memberikan takwilnya. Kenapa kita tadi memperbaiki rumah itu? Rumah itu pemiliknya adalah 2 anak yatim yang ada di kota. Di bawah rumah itu ada harta karun, itu harta warisannya. Kalau sampai ketahuan warga desa yang bakhil, tentu mereka akan mencuri dan merampoknya. Kenapa kita harus menjaga keduanya? Karena kakek buyut yang ke-9, ada yang mengatakan ke-9, dulunya mereka orang saleh. Maka ini turunnya kita harus jaga. Ini pula yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang istiqamah saat kematiannya. Dikirim para malaikat dan mengatakan, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih, karena sorga sudah menantimu. Ulama tafsir mengatakan kalimat jangan takut dan jangan sedih, maksudnya apa? Jangan takut terhadap perkara yang akan engkau lalui setelah kematian, dari azab kubur, dari azab mahsyar dan begitu seterusnya, termasuk azab neraka. Jangan sedih artinya
jangan sedih dari keturunan yang kau tinggalkan. Kami akan menjaganya. Ya, jadi itu bentuk penjagaan Allah bagi kita yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan balik menjaga kita sampai turunan kita. Itu maksudnya, ya. Ma'asyiral muslimin yang wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dalam hal ini menjaga tauhid. Menjaga tauhid mereka dari segala yang dapat membatalkannya, menguranginya. Sebab tauhid adalah sesuatu yang paling agung dan yang harus dijaga dan dipelihara, serta menjaga syiar-syiar Islam, istimewa ibadah, salat dan begitu seterusnya. Ya, ini kalau kita ingin dijaga Allah, maka jagalah itu semua. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jaga salat, ya. Jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga hati, karena semua akan ditanya. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk menjaga kemaluan dan begitu seterusnya. Intinya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung, sebaik-baik pemelihara, sebaik-baik penjaga. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Maka dialah sebaik-baik pelindung, penjaga, dan dia maha penyayang di antara para penyayang. Orang-orang yang beriman akan senantiasa dijaga Allah. Ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak peristiwa-peristiwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi dan para sahabat. Dengan apa? Diutusnya para malaikat. Berapa banyak peperangan yang kemudian dimenangkan karena dikirim para malaikat untuk menjaga kaum muslimin. Contohnya perang Badar. Allah turunkan 5.000 malaikat dengan Jibril, kemudian menjaga kaum muslimin sehingga tidak terjadi kekalahan perang. Dalam perang Hunain, hampir-hampir kemudian kaum muslimin kalah. Tapi di akhir peperangan Allah turunkan para malaikat membawa angin dan menghempas seluruh tenda, perbekalan, dan mengusir kuda-kuda musuh. Akhirnya menang dalam peperangan. Di perang Tabuk begitu juga. Jadi ini bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang yang beriman. Terkadang kita lihat sekarang juga contoh Palestina yang mudah saja kita contohkan, dengan persenjataan yang apa adanya, melawan negara yang sangat maju dan canggih persenjataannya, Allah masih menjaga mereka. Tidak bisa sampai hari dikuasai kan, padahal mereka lemah. Siapa yang bisa menjaga warga Palestina tetap seperti itu dan belum mampu untuk dikalahkan sepenuhnya? Tidak lain karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa kaum muslimin kepada mereka. Itu bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hafidh dan juga Al-Hafidh, ya. Wallahu alam. Ini di antara penjelasan dari fikih Asmaul Husna, Ismullah Al-Hafidh dan Al-Hafidh. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang bertanya. Baik, kalau tidak ada, tutup. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.